Maaf sih, kalau gue boleh jujur, bisa menang sama anak Jawa kan, ya lihat-lihat orang. Iya. Ya kan? Gue berani ngomong gini bukan karena gue sombong. Pernah ngerasain yang namanya ribut berempat ngelawan dua patas? Ribut, BR, nggak BR, udah nggak kepake. Saking numpuk-numpukan sampai tonjok-tonjokan. Balik lagi bersama gue, Ade. Dan gue Oman Styrok. Nah, Bang, melanjutkan kisah yang tadi nih. Ada pengalaman menarik apa sih, Bang? Boleh ceritain nggak? Waktu di kampung Jawa, tuh udah di kampung Jawa. Kalau pengalaman menarik mah banyak, Dek. Apa tuh, Bang? Contohnya entah itu hal-hal yang seru gitu kan, tegang, lucu juga ada gitu. Yang mana dulu, Bang? Seru, tegang, lucu. Nah, mungkin dari Bang Mursal nih. Gimana, Sal? Coba. Kalau gue dulu pernah nih pas anak-anak lagi rame sore nih kan, emang itu sih nggak albes, tapi emang udah bikin inilah perjanjian kita Kamis jalan nih sore kan, kumpul nih, ceritanya udah dengar kabar Pelo mau albes gitu kan, dan mau gabung juga sama DKI. Dan anak-anak sepakat aja, kita mau mantekinnya di mana? Ya udah digantung gitu. Mantekin digantung. Kita di halte. Dulu tanahnya ini sebelum kayak sekarang tuh masih garapan, man. Iya, tahu masih tanah merah. Masih ada gunung-gunung, tanah-tanah merah gitu kan. Jadi anak-anak mantekin di situ. Ini ceritanya lucu. Oh, ini lucu. Banyak nih ternyata aparat banyak yang turun. Satgas sampai perintis, tril segala macem kan. Pas anak-anak itu mau didorong sama aparat ke dalam, naik dong ke tanah garapan. Berarti lu sebelum didorong sama perintis dan aparat itu terjadi bentrok dulu tuh? Belum. Musuhnya udah dateng. Udah kelihatan. Pas itu ada anak-anak tuh ngeledek. Sini yang diledek aparatnya. Gitu kan. Jangan dicontoh nih. Nggak bagus nih. Satu orang nih naik motor kayak motor Tiger atau apa gitu kan, nyoba nerobos ke garapan itu, nggak bisa dong ya. Sama anak-anak diledekin, wah sini. Nggak tahu ya perintis botril banyak, man. Dilabas gitu. Dilabas semuanya, anak-anak dikejar-kejar. Itu lari udah pada kayak film kungfu dah. Anjir. Napak itu semua. Udah kayak semut kali kalau lihat dari atas. Air, ya jalan di atas air kayak gitulah modelnya. Anjir. Sakti semua. Di ujung rel kan masih panel. Iya. Itu serempak, gue bingung. Ayo rame-rame panjat panel 1 2 3. Itu lompat panel tinggi kayak gitu, nggak pakai napak, sekali lompat dapat semua. Saking paniknya Saking paniknya. Udah rame-rame nih. Turun di bawah ternyata sampah, man. Iya. Pas turun rame-rame. Bus. Ini pernah nginjek apa ya gitu ya. Kok bau, nggak tahu ya, tai man, dibungkusan banyak banget. Sepanjang jalan udah. Kan begini udah nutup hidung semua tuh. Saling nutup hidung di sepatu tai semua. Anjir. Wah, kata gua, mamam tuh tai tuh. Kualat kayaknya. Kualat sama orang tua kayaknya. Setelah kejadian itu tuh lu nggak jadi bentrok akhirnya tuh? Akhirnya nggak jadi bentrok. Nggak jadi aparat bentrok. Udah terlalu rame sih. Perintisnya aja bisa sampai hampir 20 motor kan. Banyak juga itu. Belum lagi yang di kompi-kompi mobil itu kayaknya udah bocor. Belum lagi Satgas busway. Jadi udah nggak kemungkinan nggak bisa. Nah, itu kan cerita yang lucu tuh, Bang. Tadi kan kata lo ada 3, lucu, seru, tegang. Yang seru tuh kayak apa sih, Bang? Kalau yang seru mah macem-macem sih. Apa tuh, Bang? Entah yang menegangkan gitu kan. Gue dulu pernah nih pas anak-anak jalan hari Sabtu. Itu niatnya tuh udah ada undangan dari anak 4 Cikokol. Berkabar lah entah dari anak-anak Kalideres atau gimana kan. Anak-anak Tangerangnya oke. Kita jalan, kita ke 4. Soalnya dia lagi hut gitu kan. Mau bareng anak Jawa gitu. Anak-anak udah janjian. Itu kejadian itu hari itu sampai 4 kali ribut lebih. Uset. Banyak, Bang. Musuhnya dia juga. Ketemu pertama di mana tuh, Sal? Ketemu pertama anak-anak jalan dari Kerajinan ke Kompas di Kebonjero. Anak Bonjer. Oh, ketemu anak Bonjer. Ya Bonjer kan maaf sih kalau gue boleh jujur. Anak Bonjer itu apa sono? Gajah Mada. Bisa menang sama anak Jawa kan,
ya lihat-lihat orang, Iya. ya kan. Gue berani ngomong gini bukan karena gue sombong. Di situ semua full gitu, full formasi, yang nggak ada apa-apanya. Gue terus terang aja, entah siapapun itu. Jalan lagi dia jebol, temuter nih BNPT nuklir nih, Iya. depan GM, DKI, sampai dimasukin ke BNPT sama anak-anak. Tapi sempat dekat begini atau gimana tuh? Sempat. Mungkin gue rasa dia pede, dia nggak mungkin nggak tahu kan, wah Jawa mah ini kali ini, yang biasa-biasa nggak tahu formasi lengkap. Iya. Cabut, muter nih anak-anak jalan. Pas ke Roxy, gue ada feeling sih. Oh. Kita ngelewat atas aja nih. Kata anak-anak udah turun aja dulu, jalan aja dulu ngaso gitu kan. Mungkin di bawah pada pengen beli es kali atau apa. Iya. Gitu. Di situ ketemu ada Om John. Wes. Ada Om John. Om John. Om John kalau nggak salah di situ, gue nggak tahu sih. Pokoknya di situ ada anak Blok M aja. Kalau nggak salah Om John gue tanya kok agak ramean. Ternyata dia bawa anak Bizer. Oh. Bawa anak Bizer tuh nongkrong dulu tuh sekitar 5-10 menit lah di kolong. Kolong Roxy. flyover itu tuh Roxy itu ya. Nggak tahu, nggak lama. Teriakan dari atas flyover. Oh. Satu DKI dengan Bonjer 5. Waduh kata gue. Udah nyatu. Udah gabung tuh ya Udah kayak sama gabung. Bonjer tuh ya. Lewat. Sama anak-anak niatnya gimana nih? Ya udah kejar aja Uber. Sekalian kita mau ke Tangerang gitu kan. Mau ke Tangerang. Akhirnya anak-anak ada andalan man. Ada andalan. Dinaikin lah. Ya gue sih nggak tahu apa anak-anak yang mendeng memang karena niat nyari angin gitu ya, Iya. atau pengen ngadem gitu yang mendeng. Pas di belokan sosial, kan gue dari Grogol tuh nikung banget kan. Udah, pampet, Oh dipantek lu tuh. dipantek, dipantek. Sama anak mana? Ya itu yang tadi. Oh, DKI sama Bonjer. DKI sama Bonjer. itu. Oh. Udah mobil dikelilingin. Gue juga nggak tahu ada yang udah sempet turun kabur, ada yang nahan di pintu, ya kan. Yang gue lihat sih situasinya udah huru-hara banget di dalam bis tuh. Nah posisi lu saat itu di mana tuh Sal? Gue di depan sama Om John. Oh di depan. Sama Om John. Ya kocak nih sebenarnya, kocak tapi tegang juga. Boleh. Kalau gue inget sekarang lucu karena kalau gue nyaksin kejadian itu emang lucu. Tapi tegang man. Iya. Itu kacau udah gak ada yang sisa soalnya. Udah niat banget. Anak-anak dikepung selang 10 sampai 15 menit lah itu mobil dikepung ya kan, macet di belakang. Itu anak-anak tuh semua berusaha keluar. Yang bawa BR ada. Cuma pas teriak BR gitu kan, kejepit di tengah. Saking masuknya, rapetnya gitu. Tapi Bonjer sama DKI berusaha masukin juga nggak bisa gitu. Karena tetap nahan. Pokoknya apa yang dimasukin musuh ke dalam bis itu keluarin lagi, dimasukin keluarin lagi, gitu-gitu aja sampai pas terakhir. Gue nggak tahu sih pas tiba-tiba anak-anak kompak gitu kan, serempak nurunin, kegertak semua, anak-anak turun pintu belakang sama depan, yang tengahnya kejepit. Udah acak-acakan. Anak Jawa, anak DKI Bonjer tuh. Dia kayak mau Bonjer, kepres begitu yang Kepres ya turun. dia ya. Ternyata anak-anak sebagian udah ada yang turun, tapi nggak langsung ngeributin. Mungkin cari aman dulu gitu kan. Iya. Pas udah bergumul kayak gitu, nggak tahu teh anak-anak ada yang dari arah mana nyatu. Udah disayur-sayurin. Itu memang rencananya niat mau ke Tangerang tuh ya. Nyatu ke Tangerang. Setelah kejadian dari situ tuh Sal, itu anak-anak kan udah ngumpul kembali. Lanjut jalan lagi atau gimana? Gue jalan lagi. Jalan lagi Nih, karena pas di mau naik flyover kan di stop polisi ya. Stop polisi, udah gue bilang gini deh. Gue ajak gimana kita lewat kereta nih. Rel kereta lewat garden gitu. Om John bilang, Om John mungkin dia tahu kali ya kampungan Budut situ kan. Ya udah boleh, selaw aja deh, masukin aja. Pas udah sampai rel kereta nih, pas sampai garden, ketemu lagi anak-anak yang tadi. Iya itu lagi yang tadi. Ambiar lagi. Bentroknya sempat bentrok Enggak, juga. itu dia gua rasa karena udah 3 kali bentrok ya kan, enggak menang-menang. Pas ngeliat anak-anak nggak ada yang ngegebrak. Mungkin karena dia ngeliat kabur langsung. Nggak pakai perlawanan. Enggak ada perlawanan. Nggak ada perlawanan. Itu kalau pelajar ya, kalau murid pelajar. Itu sampai anak-anak tuh ke Tangerang nggak jadi, udah kesorean man. Udah sekitar jam 5.
gara-gara ribut 4 kali doang tuh. Iya ribut itu pulang tuh ya. Ya akhirnya pada pulang. Udah Akhirnya pada capek. Iya. gue inisiatif anak-anak bilang kita ke stasiun Kalideres aja deh. Mm-mm. Kalian anak Bijer ada yang mau pulang biar jalurnya kereta aja. Iya gitu. iya iya. Dari situ mencar udah Hmm. balik masing-masing. Dan ini juga Sal, yang itu kan seru dan menegangkan. Yang menegangkan tuh itu yang kayak gimana tuh Sal, menurut menegangkan tuh? Kalau gue sebenarnya gimana ya, dulu tuh sepanjang di jalur itu memang bawaan selalu tegang. Tapi gue pribadi kalau nggak tingkah anak-anak itu jadi enjoy gitu. Iya iya iya. Jadi di saat tegang masih bisa ketawa man. Banyak. Contohnya gue ambil kayak lagi musim-musim hujan ya kan. Iya. Di Cengkareng tuh. Gue pernah ngerasain yang namanya ribut berempat ngelawan 2 patas. Aduh. Pernah gue ngerasain. Kalau dibilang menang gue kurang paham ya. Dibilang menang gue kurang paham. Itu kejadian kayaknya sih. Iya. Ya. Karena gue emang gak ada niat berantem. Iya. Berantem gak ada. Kayaknya ada lu nih bang. Cuma nongkrong doang ya, Iya, nongkrong. benar. Itu ada gua Sal ya. Ada. Gimana itu ceritanya kayak keren banget ini. Gue cuma nongkrong nih berempat. Emang gak ada niat berantem lah. Tapi yang namanya buat jaga-jaga, kalau dulu kan kopel selalu bawa gitu. Iya. Lu bawa apa bang? Gua nggak bawa apa-apaan deh. Nggak bawa apa-apa. Orang gua sama dia nih Sal ya, kita niat nongkrong doang kan ya. Nongkrong doang. Nongkrong. Nggak lama dari arah Kalideres ada 1 patas nih. Gue bingung kan diteriak-teriakin gitu. Diteriak-teriakin. Siapa yang teriak sih? Ya. Si Arab tuh ngeliat, no sebelah kanan. Wah iya di bis anak sekolah ya kan. Makyu-makyuin anak-anak gitu. Sama anak-anak dibakyuin 7 nih 7. Dia turun. Gue pikir itu nggak turun deh. Pikir nggak turun. Oh. Nggak tahu pas bis jalan dia udah turun semua. Semuanya tuh. Iya yang di bis. Nah terus akhirnya lu Yaudah. nempurin. Iya, Ya. bahkan dia pas saat dia nyamperin kita masih duduk aja Sal. Dia ya. nyamperin, dia Iya. nyamperin ya udah deket ya kan ya kepalang tanggung. Iya. Apa yang ada aja. Tapi di situ hancur dia. Hancur dia. Hancur sampai masuk kolong-kolong mobil kok. Sampai masuk ke kolong-kolong mobil itu orang. 4 orang. Gue cari di kolong mobil orangnya udah nggak ada. Kemana? Nggak tahu. Tapi Apa kayak gimana? keren loh. 4 orang lawan 1. Nah itu masih bis yang pertama. Ternyata dia ada bis yang kedua. Iya. Kalau bis yang kedua, gue sama Oman nggak ngeliat ya. Iya, orang kita lagi di depan itu kan, Fokus, lagi iya, di fokus yang satu. di gua fokus di depan sama dia. Yang tahu bis kedua itu ada pelajar lagi ya si Ulum sama Arab. Gue bingung pas gue lagi berempat, kok berdua lari gitu, gue nggak tahu kemana kan. Lalu ditinggal berdua. Gue pikir ditinggal, nggak taunya di berdua ngantem bis yang baru dateng. Oh. Di situ baru ribut, BR, nggak BR, udah nggak kepake. Saking numpuk-numpukan sampai tonjok-tonjokan. Sampai pada kejepit di tembok, kejepit di mobil ya kan. Kalau dorong-dorongan kita kalah lah berempat ya kan. Iya kalah pasti. Tapi nggak ada yang kena alhamdulillah. Nggak ada yang kena. Nggak ada yang kena. Si Ulum bungsrut ininya nih. Ya, itu mungkin kena pukul atau kena apa ya kan. Itu kan sebelum pas dia nyamperin nih. Gua sampai diskusi dulu. Iya. Lu bawa BR gak? Nggak ada yang bawa BR. Gue dikasih payung nih segini doang tuh sama Ulum. Buat apaan bang? Lagi musim hujan. Oh lagi musim Musim hujan. hujan. Gitu, aduh. Gue jahiliyah kira banget. dalamnya ada sajam ya kan. Biasa kayak gitu tuh. Tadinya sih BR dapat ya kita ya dari musuh ya. Tapi nggak tahu kemana. Nggak tahu BR kemana gue juga. Entah ada yang bawa, ada yang megang atau gimana. Itu sih kalau dibilang menegangkan, gue bilang ya tegang. Tapi gue lucu dengan kejadian itu lucu. Nggak terlalu bener-bener yang deg-degan banget kejadiannya itu, enggak, masih bisa happy gitu. Karena ada kejadian kocaknya. Apa tuh bang? Ya itu yang gue ceritain tadi. Oh. Nih contohnya doi. Diberi nggak apa-apa. Enggak. Tekbal dong. Hoak. Sebelah gue. Enggak, hoak. Lu isi ilmu di mana bang? Gua ngisi di ini apa? Di blue. Isi ulang. Air kali. Iya itu ya kan. Emang itu memang kejadian enggak maksudnya apa ya? Emang kita enggak ini ya salah. Pokoknya itu gua enggak ada kepikiran buat ribut, buat apa, itu gua buat have fun doang. Nggak ada sama sekali. Iya, sama udahlah kita ngapain? Udah nongkrong.
niat-niat cari keringet Beneran nyari. dapat keringet ya. Iya. Malah kecapean ya. Bablas jadi. Iya. Nah itu kan salah satu cerita menegangkan nih Sal. Lu udah pindah di Jawa artinya nih Sal. Udah. Terus bagaimana dengan rekan-rekan lu yang sekolah di Budut nih? Apakah dengan lu pindah ke Jawa tanda kutip wah pengkhianat nih? Tuh. Setelah pas gue di kampung Jawa itu kan, gue sering lah ngajak anak-anak main ke Budut. Contohnya kayak Tinol sama anak-anak 204 lainnya. Gue pernah ajak dia orang main ke Budut. Ya itu welcome aja sih. Anak Budut pun biasa aja gitu kan. Nggak ada yang kayak gimana-gimana. Artinya kan gini loh. Sebenarnya itu ini cuma karena warisan dari atasan kita yang sampai ke bawah nih sampai ke kita nih Sal. Padahal kalau untuk pribadi itu sebenarnya yang namanya hati ketemu hati ya. Kalau duduk bareng begini ya nggak mungkin bakal ada terjadi tawuran kan deh. Nah kayak gitu Sal. Nah giat lu nih Sal, maksudnya cara lu menjaga harmonisasi hubungan antara Budut dan kampung Jawa tuh itu gimana sih Sal? Ya kalau gue pribadi sih ngimbangin aja lah ya. Tetap semua itu dijaga pakai silaturahmi soalnya. Iya. Bagaimana di Budut komunikasi sama anak-anak tetap jalan, di kampung Jawa pun tetap kayak gitu. Jadi gue nggak bikin berat sebelah kayak yang gue bilang tadi lah. Ya di situ hati gue gitu udah kebagi setengah-setengah. Gue harus bisa ngimbangin sih. Entah di Budut ada acara apa, gue juga kalau bisa gue sumbang sih. Begitupun di kampung Jawa ya kan. Kalau gue dibutuhin ya siap-siap aja sih selagi waktunya mumpuni mah. Oke. Nah bang, kira-kira ada cerita yang menarik banget lagi nggak? Yang menarik banget ya. Tadi kan menarik aja nih, ini menarik banget gitu, mencuri perhatian orang. Cerita sih banyak. Cuma sebenarnya cerita ini gue nggak mau buka, ya kan. Kenapa bang? Cuma sebelumnya sih kisi-kisi udah pernah dikasih tuh sama kawan kita. Jadi gue pengen perjelas aja sih. Yang di Pademangan sih gue nggak pernah lupa itu. Oh iya. Sebelumnya sama si Jawa Endar tuh Sal ya. Itu lu kan ada di lokasi kejadian itu seperti apa tuh Sal tuh? Wah gue kalau waktu itu mikir sih, gue nggak bakalan berpikir wah gue bisa ngelawan ini dengan setimpal gitu. Soalnya gue liat musuhnya itu kan pas pada saat itu tuh, sampai main miring banget man. Bis itu ya. Gue posisi kan cuma 9 orang. 9 orang cuma gue senjata lengkap semua. Iya. Emang lengkap semua. Gak tahu, memang udah niatin kalau nggak salah waktu itu si Cengir Kota nih. Hari apanya tuh dia kena kan. Terus anak-anak bilang ke kota aja, saya ikut-ikut aja gue main. Namanya diajak. Soalnya si Cengir pas di TKP juga ada. Kita ngebalikin aja nih gitu kan. Ya udah gue ngikut. Pas mantekin di Mangga 2 itu di rel kereta. DKI-nya lewat karena di situ kebenaran ada mobil Kopami man. Kopami minggir kan lagi nyari sewa kali ya. Sama anak-anak dicegat, diberhentiin. Anak-anak tuh ngumpet 9 orangnya di depan Kopami. Ngumpet tuh Sal. Ngumpet. Pas sampai steady safe-nya lewat. Sama anak-anak pantek depan muka. Otomatis ngerem mendadak dong supir juga. Iya. Ya udah di situ. Wah, gue nggak ngebayang sih kalau yang gue lihat ya. Kalau pertama yang gue lihat, kalau dibilang nyayur, lebih dari nyayur. Kalau dibilang pesta, lebih dari pesta. 9 orang ngayamin satu bis gitu enak banget man. Asal-asalan aja bakalan kena. Karena memang udah posisinya di situ saat itu lu udah di atas angin lah gitu mungkin ya. Udah, karena posisi gue memang udah siap gitu kan. Udah siap, BR udah di tangan semua. Begitu bis dia berhenti, udah yang mendeng embat, yang jatuh dari atas embat, yang di kaca embat. Sampai dia masih sempat nutup pintu belakang nih kan. Kalau yang gue pintu depan jebol sama 2 orang itu. Ya gua sendiri ngeliat lah di kaca darah nyiprat gitu kan. Ada korban nih bang. Kalau korban gue kurang paham. Karena kan setelah itu cabut. Berarti di situ lu menang ya. Kalau dibilang menang gue nggak tahu, ini kan nggak bentrok gitu kan. Ini nggak bentrok namanya. Kita cuma masukin bis dia, udah yang terjadi itu. Tapi setelah kejadian itu nih saat ini
ada penyesalan nggak? Mungkin lu ingin meminta maaf karena memang kejadian ya udah berlalu lah gitu ya kan. Mungkin lu bisa sampaikan. Kalau dibilang penyesalan sih ya dibilang nyesel mah nyesel banget ya man. Masa lalu kayak gitu ya kan, yang akhirnya tuh sekarang kayak kalau gue rasa kayak nggak berguna gitu. Tapi kalau memang dikasih kesempatan minta maaf sih, gue sih bakal gue dengan rendah hati bakal minta maaf sih istilahnya. Mungkin bisa disampaikan di sini. Ya buat siapapun korban saat kejadian itu ya, gue juga gimana namanya masa muda dulu ya kan, mencari jati diri dan adu gengsi itu kan diutamakan nomor 1 gitu. Itu di STM waktu itu kan ya gue dengan kerendahan hati lah dibukain pintu maaf sedalam-dalamnya lah, karena pada saat itu kan sistem kita kan oleh STM tahu sendiri, kalau nggak ngebacok ya dibacok man. Kalau nggak dihantem ya hantem, main cepet-cepetan teman-teman aja gitu. Kalau kita ngantem dia bisa cepet ya kita, kalau dia ngantem kita duluan ya kita juga, sebaliknya kayak gitu. Artinya lu dari diri lu sendiri pun sudah menyesal seperti itu kan Sal. Mudah-mudahan kedepannya nanti tidak ada lagi yang namanya tawuran. Gue sih mengharapkan kayak gitu ya. Dan semua STM tuh bisa saling bersatu lah. Gak perlu ada lagi yang namanya adu gengsi ataupun adu nyali di jalan. Karena ketika lu mau masuk ke dunia kerja, dia nggak bakal ngeliat siapa lu dulu waktu sekolah, yang itu skill. Bener. Betul kan? Bener-bener nggak kepake. Oke. Terakhir nih Sal, kesan pesan buat adik-adik pelajar khususnya Kampung Jawa dan Budut serta pelajar seluruh yang ada di Indonesia nih, kesan pesannya Sal. Kalau untuk kesan pesan sih gue cuma bisa nitip, kalau dibilang sih entah ini masukan tanah sehat gitu ya. Ya, monggo. Ya gue sih pribadi ada cerita kenapa gue dulu bisa kayak gini gitu, ada problem kenapa gue dulu bisa sampai kayak gini. Itu bukan tanpa alasan sih istilahnya. Karena zaman dulu ya gue sih ngerasain kehidupan gue, terus sistem pendidikan dulu dan sekarang juga beda man. Iya. Kalau sekarang kan yang gue lihat segala sekolah sampai transportasi sampai uang saku pun udah dimodalin sama negara gitu. Jadi beda dengan dulu. Dulu kita nakal itu tujuannya emang untuk apa? Nyari duit. Nggak cuma sekedar adu gengsi doang ya kan? Nyari duit buat bayaran sekolah sendiri. Ya, tapi dengan itu di sisi negatif. Nah pesan gue sih kayak gitu untuk generasi sekarang ini gitu kan, khususnya buat anak Budut, Kampung Jawa. Gue sih dari hati gue sih kalau bisa ngomong stop lah hal-hal kayak gitu. Sekarang udah nggak saatnya lagi gitu. Sekarang itu yang dibutuhkan prestasi. Setuju Yang dibutuhkan itu skill. Yang dibutuhkan itu kemandirian. Kalau saran gue sih banyak-banyak berorganisasi lah gitu kan. Sering-sering juga silaturahmi. Itu paling penting man. Dan belum lama juga kemarin ada pertandingan futsal di Blok M antara Budut Mistik dan Budut Kampung Jawa Anak Mistik tuh Sal. Mudah-mudahan setelah acara itu bisa berkembang untuk ke basis-basis lain supaya rentetan tawuran itu bisa dihentikan. Itu sih salah satu harapan terbesar gue gitu. Termasuk harapan besar dari gue juga. Karena ya gue pribadi sih dari dua sisi gitu kan. Kesannya gue kan kayak di tengah-tengah gitu. Ya kalau memang sosok kayak gue bisa dijadikan pemersatu, gue nggak problem. Wes, gue mendukung gitu. Setuju. Itu sih pesannya sama udahlah stop lah tawuran pelajar lah. Sekarang banyakin kreativitas, banyakin skill. Pokoknya apa kemampuan lu asah terus di situ ya kan. Sampai inti jangan menyerah lah. Ya kalau ibarat pepatah mah usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu. Cakep. Benar banget. Cakep. Oke. Ya gue sih pesan gue cukup di situ aja. Oke. Mungkin kurang lebihnya ya dipelajari masing-masing ya kan. Kita itu yang gue ceritain tadi ya cuma sekedar lah, dan jangan ditiru sih saran gue. Karena memang zamannya juga udah beda. Iya, karena kan kita di sini nostalgia asik untuk dikenang tapi bukan diulang. Setuju man. Oke. Dan juga nih, buat kawan-kawan semua yang di sana yang
yang belum punya kaos ini nih, kaos Opera Kamjapa, silakan pesen. Ada di bawah ini nih kontak personnya nanti nih. Silakan hubungi, ada admin-admin kita yang akan merespon dari kawan-kawan semua yang pesan kaos ini. Terakhir dari gua dan Ade, mungkin itulah sedikit cerita atau pengalaman Mursal selama dia bersekolah dan di Budut dan di kampung Jawa. Adapun dari kalimat-kalimat kami ataupun Mursal ataupun Ade, ada salah-salah kata mohon dimaafkan karena kita juga tak luput dari salah dan dosa.